bunga mawar, bunga melati, bunga wijaya kusuma. Banyak sekali bunga yang menarik hati, indah, harum mewangi. Tapi ternyata ada juga bunga yang tidak menarik, tidak indah, bahkan tidak wangi. Bahkan bunga ini begitu berbahaya bagi kita. Ingin tahu bunga seperti apa itu? Mari kita ikuti kajian di teman berbuka di Kava Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Kava Channel dimanapun Anda berada, marilah kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita atas semua nikmat, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga Allah menerima segala amal baik kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Salam salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, dan juga kepada umat Rasulullah yang istiqomah dalam menjalankan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dinul Islam. Para pemirsa Kava Channel yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga Anda kuat dalam menjalankan ibadah puasa, dan nanti akan mendapatkan kemenangan di hari kemenangan. Pemirsa Kava Channel, pada kita ketemu lagi di teman berbuka. Kali ini kita akan membahas tentang satu bunga, ya. Bunga yang ternyata tidak indah, tidak menarik, dan bahkan berbahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan sore hari ini sudah ada pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Abdul Qadim, salah satu pembina dari komunitas MTR. Komunitas MMC, MTR Miliarder Club. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, baik. Ini kita lagi menjelang berbuka nih Ustadz, ya. Mengisi waktu berbuka dengan ikut kajian di Kava Channel teman berbuka. Nah, tema kita pada sore hari ini itu adalah berkaitan dengan masalah bunga yang tidak indah tadi itu, ya, atau apa kita sebut dengan riba. Jadi sesuatu yang berbahaya dibungkus dengan yang indah. Bunga itu kan indah luar biasa. Nah, para pemirsa, mari kita bahas, ya, apakah ini benar-benar bunga yang sangat berbahaya atau bagaimana. Nah, insya Allah beliau ini adalah pakar dalam pembahasan mengenai masalah riba, yang akan menjadi sesuatu yang ngeri banget bagi kita. Nah, kepada Ustadz Qadim, bisa kemudian menyampaikan seperti apa nanti kengerian dari riba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang di acara teman berbuka yang berbahagia dimanapun Anda berada. Bunga yang tidak harum, bunga yang tidak indah mempesona. Kali ini yang akan saya bawakan adalah stop riba. Jadi betul-betul kita menghentikan riba. Karena riba itu berbahaya. Paling tidak berbahaya untuk siapa?
paling tidak di sini yang akan saya sampaikan, riba itu akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya. Ada dua, bagi individu, jadi berbahaya bagi individu dan berbahaya bagi negara. Saya memang tidak membahas masyarakat karena masyarakat itu saya identikan langsung include sebagai bagian dari negara. Tidak jauh beda. Dampak buruk berbahayanya riba yang menimpa individu dengan masyarakat itu tidak jauh beda. Jadi makanya saya kelompokkan menjadi dua, berbahaya bagi individu dan berbahaya bagi negara. Ya. Nah, riba yang berbahaya bagi individu itu paling tidak ada 12 macam. Paling tidak ini, minimal yang saya rangkum dari berbagai buku ya dan kitab. Nah, yang pertama, bahaya riba bagi individu, untuk individu, yang bahaya yang pertama adalah hubut tamalluk. Riba ini yang jelas memberikan dampak negatif pada individu yang namanya hubut tamalluk, gila kepemilikan. Bagaimana seseorang itu sangat tamak, sangat rakus, sangat kuat sekali ingin memiliki kepemilikan apapun, sehingga tidak ada jiwa sosial, tidak ada unsur sosial atau belas kasihan untuk rasa menolong saudaranya yang membutuhkan. Akhirnya dari karakter berbahaya yang terbentuk dari riba ini, efek negatif dari riba ini, hubut tamalluk, muncullah sifat-sifat atau karakter bakhil, pelit, bakhil. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda, bakhil ini benar-benar sangat berbahaya dalam kehidupan individu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat dari Imam Abu Dawud At-Toyalisi dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah bersabda, khoslatan la tajtami'ani fi mu'min, huma al-bukhl wasu'ul khuluq. Khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhl wasu'ul khuluq. Dua karakter yang itu dilarang terhimpun dalam diri seorang mukmin. Jadi tegas sekali larangan Rasulullah. Jadi ada dua karakter utama yang memang benar-benar secara mutlak dilarang terhimpun dalam diri seorang mukmin, orang yang beriman. Apa itu? Yang pertama adalah karakter bukhl. Karakter bukhl ini kikir, pelit, dan betul-betul hubut tamalluknya itu 100% luar biasa. Dia tidak akan pernah mau, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah kehilangan atau berbagi kepemilikannya kepada orang yang sekalipun itu membutuhkan. Dan sifat yang kedua tentu su'ul khuluq. Sampai disendirikan karakter buruk bukhl ini sampai dipisah dari su'ul khuluq, seburuk keburukan-keburukan dari akhlak yang lain. Nah, ini pertanda bahwa bukhl ini karakter madmumah atau akhlak madmumah yang memang secara mutlak wajib dijauhi bagi umat mukmin. Begitu Ustaz Zuhri yang dimuliakan Allah. Ini dampak negatif atau bahaya dari yang pertama. Nah, adapun bahaya yang kedua, sebenarnya riba ini adalah karakter atau ciri khas dari kaum Yahud. Mengapa? Karena di dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai 161, kebiasaan orang Yahud itu, bangsa Yahud itu selalu meminjamkan uang, namun
dengan pengembalian sampai berlipat-lipat ganda, luar biasa. Ya konon di dalam cerita Israiliyat meminjam misalkan satu dinar itu bisa kembali dalam tempo 1 minggu, harus dikembalikan 2 dinar. Luar biasa. Cepat sekali. Jadi beranak. ya memang karakter orang Yahudi ini sudah sangat luar biasa. Ya. Allah berfirman, wa ahidhumur riba, ya. Wa qad nahu anhu wa akilhim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alim. Disebabkan ya, kaum Yahud itu tetap melanggar, memaksa mengambil riba. Padahal sungguh riba itu telah dilarang bagi mereka, Allah melarang bagi mereka. Namun mereka tetap saja melanggar larangan riba itu. Bahkan lebih dari itu, kaum Yahud itu senantiasa suka memakan dengan cara yang batil harta orang lain. Nah, jadi riba ini sebenarnya melekat pada karakter kaum Yahud. Sehingga tidak heran sebenarnya maraknya riba sekarang ini secara mendunia, ya, ini memang andil dari peran kaum Yahud, ya, dari bangsa Yahud yang terus didompleng, disokong oleh sistem kapitalisme yang memang sangat kapitalistik. Dampak buruk atau dampak bahaya yang ketiga bagi individu adalah riba ini merupakan af'alul jahiliyah, perbuatan-perbuatan kaum jahiliyah. Nah, kaum jahiliyah ini bukan kaum yang bodoh, bukan. Kaum jahiliyah ini, yang dimaksud jahiliyah ini adalah tidak berperadaban mulia, berperadaban hina. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwa sebelum masa Islam datang itu masyarakat Arab baik di Makkah ataupun Yathrib itu masyarakat yang bodoh. Tidak. Buktinya mereka adalah kaum yang pedagang-pedagang umum, bisa sampai ke Mesir, ke Syam, ke Mesir dan seterusnya. Ya. Bahkan bisa jadi sampai ke Persia. Jadi bangsa yang sebenarnya cerdas. Hanya saja jahiliyah ini sebutan mereka tidak memiliki peradaban yang mulia. Ya. Nah, ini adalah af'al jahiliyah. Bagaimana af'al jahiliyah? Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 130. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Nah, ternyata sampai juga di zaman jahiliyah peradaban bangsa Arab ini pun juga ketularan dari karakter kaum Yahud. Di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ini awal mula turunnya larangan riba, tapi masih belum secara mutlak dilarang, ya. Karena di sini salah satu paman Rasulullah yaitu Al-Abbas membungakan, jadi meminjamkan ke masyarakat kaum muslimin dengan bunga yang sifatnya adha'afan mudha'afah, berlipat ganda, sehingga sampai menjerit gitu. Ini, ya. Jadi ternyata ini juga af'alul jahiliyah, perilaku-perilaku yang masih dipakai oleh kaum jahiliyah. Nah, bahaya bagi individu yang ketiga, jelas ini siapapun pelaku riba, bukan pengusaha, apalagi kalangan pengusaha yang sampai miliaran bahkan sampai triliunan. Ini Allah menyatakan perang. Coba ketika kita berperang lawan Allah dan Rasulnya, kira-kira siapa yang menang? Ada jaminan panjenengan bisa menang, Ustaz Zuhri? Pasti kalah. Siapa Hancur, tidak akan mampu menang melawan Allah dan Rasulnya. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, fa'adhanu, maka kalian sama saja telah
mengizinkan, mempersilahkan diri kalian sendiri biharbin minallah, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Wah, ngeri ya. Saya nggak bisa bayangkan ketika hamba-hamba Allah, ciptaan Allah ini berani menantang perang lawan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pasti siapapun tidak akan ada yang mampu mengalahkan Allah. Ya. Ini bahayanya riba bagi individu yang keempat. Adapun bahaya yang kelima, ya, dilaknat Rasulullah. Ini sebagaimana riwayat Imam Ahmad bin Hambal dengan sanad yang sahih dari Sayyidina Ali. Sebenarnya riwayat riba dari hadis ini kategorinya mutawatir. Kategorinya mutawatir. Kenapa? Paling tidak ada 5 syawahid, ada 5 jalur sahabat, mulai dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Abi Juhaifah, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, ketika ada hadis-hadis yang sampai diriwayatkan minimal 5 sahabat, minimal, itu maka kategorinya adalah hadis mutawatir. Berarti ketika ini hadis mutawatir, sebenarnya hadis-hadis riba, walaupun ini hukum fikih, ini berarti kategori bagian yang wajib diimani. Ketika kita menolak, maka kita tidak ada keputusan lain, status kita adalah menjadi kafir. Ya, hati-hati. Kalau kita menolak ayat riba, jelas padahal Allah kan wahallallahu bai'a wa harramar riba. Nah, di situ sudah jelas ayat Al-Qur'an, qat'i. Nah, didukung, diperkuat lagi dengan hadis-hadis yang statusnya juga mutawatir. Nah, ini qat'i juga. Nah, ketika khabar mutawatir ini kita misalnya menolak secara i'tiqadi, ini sama saja kita jatuh pada kekafiran. Jadi harus hati-hati. Ya. Nih, hati-hati. Ya. Nah, riwayat dari kelima ini kurang lebih sama secara matan, ya, secara redaksi. La'ana Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, akilar riba. Ada 4 kelompok yang dilaknat oleh Rasulullah. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah akilar riba, para pemakan riba. Para pemakan riba ini yang rentenir contohnya, perbankan atau Pak Le, ya, Pak Leasing, atau Tante Rente, ya, rentenir, atau si Ulkok, nah, koperasi, nah, itu ya, kalau di komunitas kami, ya, kami pelesetkan seperti itu ya. Golongan kedua yang dilaknat oleh Rasulullah adalah wamukilahu, para pemberi makan riba. Nah, para pemberi makan riba ini siapa? Nasabah. Ini ngerinya, Ustaz Subri. Jadi nasabah juga. Dan golongan yang ketiga yang dilaknat oleh Rasulullah adalah disebutkan, oh ya, wamukilahu, di matan yang lain kadang disebut sahibur riba, sahibar riba, ya. Atau disebut wamut'imahu, pemberi makan. Nah, pemberi makan. Berarti sahibur riba ini aslinya bukan menyebut akilar riba. Jadi yang disebut pelaku riba ini ternyata pemberi makan riba. Orang yang sengaja pinjam, walaupun alasan butuh untuk bisnis, untuk makan, untuk biaya anak kuliah. Nah, itu kategorinya sahibur riba, dikategorikan masuk wamukilahu, pemberi makan riba. Nah, kelompok yang ketiga, wasyahidaihi, 2 saksi. 2 saksi ini tentunya saksi dari pihak pemakan riba dan 1 saksi dari pihak pemberi makan riba. Hati-hati. Makanya jangan pernah mau ketika ada kawan dekat atau saudara Anda, kawan dekat Anda mengajak, tolong antar saya, ya, Anda jadi saksinya. Saya ini mau cair 10M. Dosa Anda sama dengan yang menerima. Anda nggak menerima uang, tapi dosanya sama besarnya dengan pelaku riba yang memberi makan riba. Hati-hati. Ya.
Golongan yang keempat yang dilaknat oleh Rasulullah adalah wakatibahu, para penulis. Para penulis ini tentunya mulai dari depan, customer service, ya, customer service, teller, teller, customer service, terus mungkin supervisor, manajer, direksi, sampai komisaris, bahkan sampai investornya. Ini terlibat semua itu ya. Nah, terus baginda Nabi menegaskan hum sawaun, mereka semua dosa besarnya sama. Jadi ngeri sekali ini ya dampaknya. Baik, berikutnya yang keenam ya. Jadi bahaya yang keenam untuk individu, doa dan sedekahnya itu ditolak oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, riwayat Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih, Rasulullah bersumpah, waladhi nafsi biyadihi, ma min abdin yatasaddaq bisadaqatin min kasbi thayyibin wala yaqbalu Allahu illa thayyiban wala yas'adu wala yas'udu ila samai illa thayyibun. Nah, sungguh demi jiwamu yang berada dalam genggaman Allah, tidaklah seorang hamba yang bersedekah dengan sedekah dari hasil yang terbaik itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kecuali yang baik. Nah, artinya ketika kita sedekah tetapi dari harta atau sumber harta berasal dari ribawi, ketika kita terus beribadah haji atau kita berinfak atau kita melakukan zakat, itu sama saja ditolak oleh Allah, tidak akan pernah diterima. Ya, la yaqbalullahu illa thayyib. Ya, Allah tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Baik, yang ketujuh, dimusnahkan oleh Allah. Ya, harta riba tidak akan bertambah, kelihatannya besar, tapi ternyata sedikit, ya, berkurang propos. Ya, dimusnahkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi Allah akan memusnahkan riba, imhaq. Jadi imhaq ini betul-betul dimusnahkan oleh Allah. Kelihatan banyak padahal sedikit, kelihatan kasir padahal qalil, padahal sedikit. Padahal sedikit. Kelihatan berlebih padahal berkurang. Itu ya dengan apa? Cara Allah memusnahkan riba. Jadi memang maknanya juga beberapa ulama yang lain lagi, sebagian ulama yang lagi itu mengambil atau mencabut keberkahannya. Walaupun berlebih tapi merasa kurang terus. Tidak ada rasa qanaat, tidak ada rasa bersyukur. Ya, itu. Jadi ada dua makna, memang dimusnahkan secara fisik atau dimusnahkan, dicabut keberkahannya. Sama-sama itu juga dimusnahkan oleh Allah. Justru Allah menyuburkan riba, wa yurbis shadaqah, menyuburkan sedekah. Jadi Allah menyuburkan sedekah. Berikutnya yang ketujuh, nah, binasa pada diri, dampak buruk atau dampak berbahaya yang membahayakan bagi individu riba itu adalah bisa membinasakan diri kita sendiri. Ya. Ini sebagaimana riwayat Imam Ibnu Abi Asim, ya, Rasulullah di sini bersabda, ijtanibu, ya, as-sab'al mubiqat. Jauhilah, hindarilah, kalian jauhi, kalian hindari 7 perkara yang membinasakan. Ya. Al-mubiqat itu membinasakan, menghancurkan juga bisa. Membinasakan, menghancurkan apa? Membinasakan dan menghancurkan kehidupan kita. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya, apa saja itu 7 perkara yang membinasakan itu? Terus Rasulullah menjawab, ya, asyirku billah, ini yang paling tinggi, syirik kepada Allah. Yang kedua, asyihir, ilmu sihir. Yang ketiga,
Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa tanpa dosa atau membunuh jiwa tanpa hak. Ini urutan ketiga. Nah, ternyata riba itu urutan keempat. Jadi Imam Az-Zahabi menulis atau merangkum berbagai riwayat atau berbagai nas, baik ayat Al-Quran maupun nas, terutama nas Al-Hadis, menghimpun Al-Kabair, menyusun sebuah kitab yang namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di situ Imam Az-Zahabi yang kurang lebih beliau wafat pada tahun 748 ya Hijriah, beliau membukukan ada 73 macam kabair. Ya, padahal lebih ya, karena beliau pada masa itu bisa jadi masih belum menerima informasi hadis-hadis imam yang lain ya dari Imam Az-Zahabi. Nah, dari 70 lebih itu ternyata ada 10%-nya yang termasuk al-mubiqat, yaitu dosa besar yang membinasakan, dosa besar yang menghancurkan kehidupan kita secara nyata. Nah, dan riba termasuk al-mubiqat urutan yang keempat. Ya. Wa aklur riba. Terus dosa besar yang membinasakan kelima, di situ disebutkan wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim secara batil. Terus yang keenam, dosa besar yang membinasakan yang keenam adalah watawalli yaumaz zahab, yaitu lari dari peperangan yang sengit, yang luar biasa. Itu dosa besarnya luar biasa. Nah, jangan sampai kita menjadi mujahid-mujahid yang pecundang. Sudah di medan tempur lari mundur, istilahnya delik ya, karena takut, naudzubillahi min dzalik. Itu sudah naudzubillah, pertanggungjawabannya sangat dahsyat, itu hisabnya sangat keras itu di hisabnya. Dan yang ketujuh, al-qadful muhsanatul mu'minatil ghafilat. Jadi menuduh, memfitnah seorang wanita mukminah yang aifah, yang sholihah, yang terjaga, terpelihara, nah, suci, malah dituduh istilahnya sebagai wanita mukminah yang kotor. Na'udzubillah min dzalik. Ini itu ya. Nah, yang kedelapan ya. Ke-8 atau ke-9 ini ya? 9. 9. Ke-9. Ya. Bahaya yang ke-9 ini sebagaimana disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuh. Yatakhabbatuhu syaitan minal masjid. Jadi orang-orang yang mereka itu telah makan riba la yakumuna, jadi tidak akan mampu berdiri tegak illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal masjid, kecuali berdirinya itu sempoyongan seperti apa? Kesurupan, yatakhabbatu. Nah, kesurupan itu orangnya disebut mutakhabbit. Mutakhabbitun. Jadi sempoyongan jalan. Nah, seperti kesurupan setan atau kesetanan ya intinya. Nah, jadi bisa dilihat ketika secara individu kita lihat ada seseorang yang bisnisnya ngawur. Wah, apa saja pokoknya yang penting haram pun dilabrak. Nah, ini berarti ciri khas dia memakai jurus dewa mabuk. Ya. Dia tidak akan pernah mempertimbangkan halal haram, tetapi justru dia memakai jurus dewa mabuk ini tadi. Yang haram pun disikat. Ya. Yang ke-10, nah ini ada di dalam hadis, ini ketika Rasulullah itu Mi'raj ya, Mi'raj itu ditampakkan, dilewatkan di neraka. Rasulullah melihat dua kelompok. Kelompok yang pertama, ada kelompok yang berenang di sungai darah. Ya. Tidak akan pernah bisa ke pinggir. Ketika hendak ke pinggir, dilempari oleh batu, ya, dilempari batu. Ya. Sasarannya itu justru anehnya di dalam sabda Rasulullah tersebut, melihat bercerita
kepada malaikat Jibril, kenapa Jibril? Kok selalu yang jadi sasaran apa? Mulutnya, bukan kepala, tapi yang jadi sasaran itu mulutnya yang dilempari batu di tengah sungai sungai darah itu luar biasa. Ya, jadi mereka nggak bisa minggir. Orang ini terus berenang, dia berada di tengah-tengah terus. Ya sebagian ada yang tenggelam. Ya. Nah, malaikat Jibril memberitahu bahwa itulah umatmu, wahai Muhammad, yang pelaku riba, ya, yang terlibat riba. Nah, setelah itu Rasulullah melihat lagi, ya, siksaan yang sangat luar biasa. Di neraka ada kelompok orang yang perutnya segede rumah. Perutnya itu segede rumah. Keluar dari perut itu ular-ular berbisa dan berbagai macam serangga-serangga berbisa yang mematikan. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah terus kembali bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini apa lagi ini? Ini umat yang mana? Itu umatmu juga, wahai Muhammad. Umatmu pemakan riba, disiksa sedemikian rupa. Nah, kalau yang berenang di sungai darah itu adalah mungkinuhu, jadi pemberi makan riba. Sementara yang betul-betul akilah riba, yaitulah perutnya sebesar rumah dan isi perutnya itu berbagai macam binatang berbisa yang mematikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, nah ini ancaman yang sangat dahsyat sekali, ya, bahwa pelaku riba itu bisa kekal selama-lamanya di neraka. Kekal di neraka, ya. Faman ja'ahu mau'idhah min rabbih fantaha falahu ma salaf. Nah, siapapun yang telah datang peringatan keras ini tentang larangan riba dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia menghentikan aktivitas riba itu, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu. Jadi sisa pokoknya saja itu yang harusnya diselesaikan. Tidak perlu sama bunganya, hanya sisa pokoknya. Yang masa lalu itu urusan Allah sudah. Yang masa lalu, ketika kita ada seorang muslim yang belum tahu, gitu, harus segera stop, taubatan nasuha, hijrah. Berikutnya, wa'murhu, ya, ilallahi. Dan semua urusan kembali kepada Allah. Sebaliknya, terus Allah tetap mengancam waman ada, dan siapapun umat muslim yang kembali mengambil riba, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal abadi di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi siapapun umat muslim ketika sudah diberitahu, dapat tausiah atau dapat peringatan dari seorang ustadz atau dari seorang ulama atau seorang kiai, seorang gus, ketika tersadarkan bahwa riba itu dosa besar, tapi tetap saja dia melakukan, tidak tobat, atau tobatnya bukan tobat nasuha, tapi tobat kumat. Habis tobat, kumat lagi. Nah, itulah ciri-ciri dari ashabun nar, hum fiha khalidun. Nah, ini yang paling dahsyat itu adalah bahaya buruk yang ke-12 bagi individu. Nah, itu Ustadz Zuhri, bahaya kurang lebih itu masih sedikit ya yang kami kupas, sebenarnya masih banyak. Masya Allah. Kalau di dalam buku kami itu, di buku merah namanya buku merah MTR, itu sampai ada 37 tabiat buruk atau karakter buruk atau hal-hal yang berbahaya bagi individu pelaku riba. Nah, kelompok yang kedua, terus pembahasan yang kedua, bahaya untuk negara. Bahaya riba untuk negara itu paling tidak ada 8. Ya. Bahaya riba untuk negara paling tidak itu ada 8. Yang pertama, secara makna bahwa ketika peradaban semakin mendekati, peradaban umat manusia semakin mendekati hari akhir,
Umat manusia itu berlomba-lomba. Umat muslim berlomba-lomba apa? Sudah tidak peduli lagi halal haram. Sumbernya minal haram, min halal. Ya, sudah tidak lagi peduli. Ya, la ubali. Mereka tidak lagi peduli sumber mata pencariannya ini atau sumber rezekinya itu, sumber bisnis ini, pendapatannya dari perkara yang haram atau yang halal, sudah tidak peduli lagi dan berlomba-lomba. Makanya munafasah, berlomba-lomba, persaingan, ya, rivalitas yang ada, munafasah. Tidak hanya sekedar munafasah, tapi juga khusumah. Terjadi apa? Persengketaan, pertarungan, ya. Sudah tidak sehat. Persaingan bisnis tidak sehat. Jelas itu, ya. Dan yang kedua, dampak berbahaya bagi negara, ya. Di dalam sabda Rasulullah juga, ketika zina dan riba sudah marak di sebuah masyarakat, maka mereka telah menghalalkan azab, menantang datangnya azab Allah, ya. Menantang balak dan azab dari Allah. Ini. Terus bahaya yang ketiga, membentuk bahaya yang ketiga bagi negara ini, ya, bahaya riba bagi negara ini, membentuk karakter israf dan tabdzir. Coba bisa kita lihat. Hanya sekedar untuk misal pesta hari ulang tahun kemerdekaan yang nggak ada gunanya. Saudi, terutama Emirat Arab itu sampai menghabiskan apa? Bukan hari kemerdekaan, tapi hanya menyambut ulang tahun Masehi, bukan ulang tahun Hijriah, ulang tahun Masehi. Tahun baru. Tahun baru maksud Tahun saya. baru. Tahun baru Masehi. Itu Masya Allah menghabiskan, konon masuk Guinness Record, mencapai hampir 500 miliar. Kalau misalnya dirupiahkan, hampir 500 miliar rupiah. Jadi 1,5 triliun rupiah hanya untuk apa? Kembang api. Nyambut tahun. Itu sudah israf takdir. Na'udzubillah min dzalik. Itu Uni Emirat Arab, ya. Nah, belum lagi misal untuk buat lomba sirkuit, sementara rakyatnya masih kelaparan, hidup mayoritas masih di bawah garis kemiskinan, tapi memaksakan diri untuk menghabiskan ratusan triliun hanya untuk membangun apa? Itu tempat Sirkuit balapan. Sirkuit Formula 1. Ya, ini menimpa pada negara kita. Tabdzir. Padahal isinya di situ, namanya lomba Formula One itu jelas di situ full yang namanya kemaksiatan. Tidak hanya judi, tapi transaksi prostitusi dan sebagainya. Nah, sangat ngeri, ya. Terus dampak bahaya riba untuk negara yang keempat adalah negara ini sering jatuh pada idha'atul mal, menyia-nyiakan, ya, harta, menyia-nyiakan harta kekayaan negara. Ya. Misal, karena terjerat riba, akhirnya misal bandara, nah, udah dilepas, dijual begitu saja. Padahal bandara itu milik siapa? Harusnya milik rakyat. Bahkan pulau pun bisa dijual. Bahkan negara bisa tergadai. Ini wajib kita waspadai. Bahaya riba untuk negara yang kelima, melemahkan ekonomi. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 276 bahwa lemahnya ekonomi ini karena apa? Bubble ekonomi. Kelihatan ekonomi yang ditopang oleh riba itu kelihatan besar, megah, gedung-gedung pencakar langit, pada banyak tumbuh seperti jamur, namun kosong, banyak yang kosong seperti kuburan. Ya, nggak usah jauh-jauh sebenarnya, nggak perlu di negara maju, di Surabaya saja sebagai kota kedua negara kita,
Coba berapa banyak gedung-gedung pencakar langit itu seperti kuburan kosong. Iya, seperti kuburan kosong. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama saja menyia-nyiakan harta kekayaan. Nah, termasuk bisa jadi terjerat utang piutang yang beriba, akhirnya aset sumber daya alam dikeruk oleh asing karena sebagai apa? Untuk melunasi atau dengan kompensasi ini diswastanisasi, itu sama saja menyia-nyiakan harta kekayaan, padahal itu milik rakyat. Yang keenam, terjadi hukum rimba. Jelas kalau ini ya, yang kuat akan memakan yang lemah. Ya, sebagaimana kapitalis, sistem kapitalis itu yang kuat akan memakan yang lemah. Dan yang ketujuh, kedzaliman sistemik. Ya, negara kita tidak, malah justru meresmikan bahkan melindungi terjadinya riba, bahkan resmi, bahkan ada induknya sumber riba, bunga Indonesia sebenarnya. Tapi bunga yang katanya Ustaz Zuhri tadi tidak menarik ya, dan tidak mempesona, semerbak harun semerbak. Baik, nah yang ke-7, berapa ini? Yang ke-8, ada 9 ya. Yang ke-8, bubble ekonomi ya, bubble ekonomi ribawi. Ya, sekarang berlomba-lomba berbagai negara itu mempertinggi yang namanya per kapita income, ya, pendapatan per kapita, berlomba-lomba meninggikan. Ya. Padahal di situ kalau di neraca negara, utang itu menjadi sumber pendapatan. Sumber pemasukan. Utang termasuk sumber pendapatan. Dari mana logikanya? Utang semakin gede, wah, jadi nanti ketika dapat kucuran utang gede sekali, ditambah dengan pemasukan dalam negeri, dibagi jumlah rakyat, itulah PCI. PCI semakin naik, padahal itu sumbernya dari mana? Utang. Bubble ekonomi. Ya, kelihatan gede, tapi sebenarnya rapuh, kosong isinya. Namanya saja bubble. Bubble, gelembung. Isinya apa? Angin. Nah, ini sangat membahayakan. Rapuh, ya, mudah hancur dan mudah meletus atau meledak, akhirnya hancur berkeping-keping, tak tersisa. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, ya, bahwa riba saat ini zaman modern, sejak negara adidaya muncul tanpa pesaing, ya, sebagai globokop dunia, ya, Amerika tampil sebagai biang dari kapitalisme, jadi betul-betul menjadikan riba, utang riba ini itu menjadi salah satu alat penjajahan, menjadi salah satu instrumen istikmar, ya, menjadi salah satu instrumen penjajahan. Nah, dengan kaidah ini yang saya dapatkan dari seorang ulama yang sekaligus politikus dari Timur Tengah, bahwa al-istikmar, penjajahan modern itu yasiru, senantiasa apa? Di bawah atau mengiringi, ya, wara'a tajir, selalu mengiringi di belakang atau di balik seorang apa? Konglomerat, al qasis, atau ini para pemuka agama, pendeta. Nah, qasis itu pendeta, ya, atau pastor. Nah, jadi benar memang negara-negara Barat betul-betul telah mempergunakan utang riba itu sebagai salah satu instrumen penjajahan. Ini harus kita waspadai. Karena kenapa? Ketika negara Muslim, ya, negara Muslim itu punya utang kepada negara kafir Barat, tidak mampu bayar atau sebagainya, kita akan semakin inlander, akan semakin rendah diri, tidak percaya diri, dan betul-betul akan menjadi mental terjajah, ya, jiwa inlander, mental terjajah. Ini harus kita waspadai, ya, dan tidak akan pernah mandiri. Itu
Itu Ustadz Zuhri yang bisa saya sampaikan. Ya saat ini faktanya kalau secara sistemik ya, fondasi sistem ekonomi sekarang jelas ditopang oleh sekulerisme ya. Akidahnya itu akidah sekuler ya. Alimaniyah. Fondasi ekonominya ra'sumaliyah, kapitalisme. Ya, kapitalisme. Kekuasaan tertinggi bukan dipegang oleh presiden atau misal raja. Sebenarnya itu hanya simbol saja. Hanya simbol saja. Sebenarnya kekuasaan tertinggi sistem kapitalisme dunia saat ini dipegang oleh pemilik modal, oligarki. Ya. Oligarki. Dan oligarki ini memiliki karakter apa? Di sini disebutkan ya pemuja setan dan pemuja hawa nafsu. Iya, pemuja setan dan pemuja hawa nafsu. Ya. Memperturutkan, menuhankan hawa nafsu dan menuhankan ya, setan. Lalu pola pengembangannya lewat apa? Pasar modal. Perusahaan-perusahaannya raksasa itu lewat media, ya. Ataupun MNC. MNC itu multinational corporation. Ya. Darahnya lewat uang kertas yang tak bernilai. Uang kertas. Ya. Jantungnya untuk memacu perekonomian kapitalisme dunia itu jantungnya supaya lebih cepat menyebar itu pakai lembaga-lembaga ribawi yang diresmikan dan dilindungi negara dan ada undang-undangnya lagi. Nah, itulah sistem demokrasi kapitalisme saat ini dan siapa korbannya? Tentu korbannya adalah rakyat. Ya. Dan terutama umat muslim. Makanya tema kali ini itu sangat tepat sekali bahwa mulai detik ini stop riba. Karena selain ngeri banget juga sangat berbahaya bagi individu ya, terutama bagi negara. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Ustadz Zuhri. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan atau mungkin ada ya tambahan dari materi yang saya sampaikan itu tadi, ya saya persilakan Ustaz Zuhri. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya kira tadi materi yang sudah disampaikan cukup jelas sekali. Bahwa ternyata bunga yang namanya riba tadi itu sangat menakutkan dan berbahaya. Bahkan dia termasuk dari bagian dosa besar. Kalau sampai ada orang yang terus menerus ambil riba, tadi dijelaskan bisa kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, ini kan kalau lihat tadi kajiannya itu kan kayaknya tidak ada enaknya gitu ya. Mengerikan semuanya, menakutkan semuanya gitu. Apa memang ada upaya untuk menutupi bahayanya riba itu ya, diganti dengan sesuatu yang indah dan mempesona tadi, sehingga namanya itu bunga. Coba kalau kemudian mau pinjam di sini riba sekian persen, itu mungkin orang mikir kalau bunga kan indah ini, menawan ini. Apa itu memang ada satu kamuflase yang digunakan untuk biar rakyat tidak tahu gitu? Ya betul memang. Di negara kita ini rakyat itu betul-betul istilahnya dininabobokkan dan betul-betul dikelabui, ya, benar-benar dikelabui. Bahkan ya, sampai pada tataran mengelabui, benar-benar berani menipu Allah. Ya. Sampai ada bank syariah. Bank dimanapun. Sebenarnya kalau dari asal muasalnya, bank itu asalnya dari Italia. Sejarahnya dari Italia. Ya. Mulai abad kedua sebelum Masehi itu ada sudah dari peradaban Yunani kuno. Saat ini kan Yunani ya, bukan Italia maksud saya, Yunani maksud saya. Ya, peradaban itu dari Yunani, ya Yunani kuno 2 abad sebelum Masehi. Nah itu sudah ada semacam kayak perbankan.
Tujuannya apa? Tidak ada lain, itu meminjamkan uang, tapi dengan cara pengembalian yang berlebih. Sejak zaman itu sudah ada. Ya. Jadi yang namanya perbankan itu betul-betul rumah ribawi. Nah, untuk mengkamuflase di negara kita itu diciptakan yang indah. Nah, kalau ini misalnya pakai istilah riba, wah umat muslim mayoritas pasti tidak mau. Makanya istilahnya pakai bunga. Nah, bunga semakin sadar sebagian umat muslim ditipu lagi, bahkan berani menipu Allah dengan adanya bank syariah. Sama saja sebenarnya, hanya istilah-istilahnya diganti. Ya, akad-akadnya mayoritas batil. Mungkin hanya sebagian kecil saja yang memang akad-akadnya yang betul-betul syar'i. Ya, ada. Ya tidak semua ya, tidak 100% bank syariah itu ada. Hanya 1 atau 2 akad saja yang memang betul-betul syar'i itu. Ini ya. Itu mungkin jawaban saya. Iya. Ustaz Zuhri. Waduh. Jadi semoga materi ini Ustaz ya bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa ya. Jadi jangan bermain-main dengan riba. Kalau tadi melihat dampak dari riba ada 12, katanya di buku Miral ada 36 ya? Ada 37. 37. Iya, 37. Itu mengerikan semuanya, Masya Allah. Semoga terus begini Ustaz. Ini kan saya ini aja positive thinking ya. Para pemirsa ini yang sudah mendengar kajian ini dengan dalil-dalil yang jelas, hadis yang juga jelas ya. Semoga bisa menjadi jalan untuk hijrah, untuk tidak lagi mengambil riba. Nah ini kiat-kiatnya bagaimana Ustaz? Sudah terlanjur banyak utang, tidak ada aset mau dijual dan sebagainya, kira-kira bagaimana ini caranya agar kita terbebas dari riba? Yang pertama, yang belum riba jangan sampai riba, yang sudah punya riba, bagaimana caranya agar terbebas dari riba? Wah, pertanyaan yang luar biasa ini, sangat menarik, yang sekaligus juga sangat-sangat full edukasi. Dari pertanyaan ini, ya beberapa mayoritas ulama itu berpendapat bahwa dari pertanyaan yang berkualitas, dari pertanyaan yang berbobot itu sudah separuh ilmu. Amin. Masya Allah. Iya, luar biasa. Dari pertanyaan itu sendiri sudah termasuk memberikan separuh dari ilmu. Baik, memang ya riba ini sudah dampaknya sudah kritis ya, membahayakan, sudah darurat. Negeri kita ini sudah darurat riba, ya. Tapi seluruh petinggi negeri ini itu tidak pernah merasakan, ya. Karena memang sudah mindsetnya itu sudah betul-betul dicetak sebagai kapitalis tulen, ya, sekuler tulen, sehingga tidak ada penolakan tentang riba. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk supaya kita bisa lepas? Kalau yang masih belum terjerat riba, betul-betul hindari, perdalam, dan harus tahu dan terus mengkaji, menambah ilmu dan sakopah kita, supaya kita tidak terjerumus salah satu pintu masuk riba. Karena sekali lagi, pintu masuk riba itu ada 73 pintu masuk. Dan saya sedang mengkodifikasi, sedang menghimpun semua dalil-dalil syarak, terutama dari hadis-hadis nabawi yang makbul, ya, minimal hasan li ghairihi. Doib, walaupun ketika ada syawahid atau ada mutabik, ketika ini didiamkan oleh salah seorang pakar hadis, al-hafidh, maka itu saya ambil, saya terima. Dari 73 pintu masuk, saya masih menghimpun 40 lebih. Di dapur saja ternyata rawan terjadi riba. Subhanallah. Paling tidak ada 5 sampai 10 macam pintu riba. Hati-hati makanya ibu-ibu di dapur ini. Seolah-olah kita tenang, enak. Oh, riba tidak hanya sekedar yang tampak yang selama ini ada. Ingat, riba itu katanya Rasulullah, pintu ribanya ada 73 pintu masuk. Nah, ini wajib kita waspadai, ya. Nah, tetap ya mengkaji, tetap rajin mendatangi majelis ilmu, ya. Nah, bagaimana terus kiat-kiat untuk yang sudah terjerumus riba, ingin membebaskan diri dan ingin melepas dari riba? Ya, tahapannya sebenarnya sederhana, ya. Yang pertama, taubatun nasuha, ya, taubatan nasuha.
taubat yang sesungguhnya, yang benar-benar totalitas dan betul-betul an-nadam, penyesalan, ya. Kembali kepada Allah, ya. Solusi betul-betul mencari solusi dalam Islam. Dan yang berikutnya lagi, yang dimaksud taubatan nasuha itu berjanji komitmen selama-lamanya tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ini taubatan nasuha. Tahapan yang berikutnya, ya, setelah taubatan nasuha, ini wajib kita menghentikan stop tabiat buruk berutang, stop ribanya. Kita dakwahi, kita datangi itu lembaga-lembaga ribawi, ya, kita datangi bahwa kita hijrah dan sebagainya, lebih takut Allah. Ternyata bisa kok. Sambil membawa bekal buku merah, ya, di komunitas kami, buku merah, buku acuan untuk, ya, ternyata alhamdulillah kita sambil diskusi enak, andap asor penuh adab, ternyata ya welcome. Ya. Lembaga-lembaga ribawi itu malah memberikan kemudahan kepada warga kami di MMC. Banyak yang ratusan miliar, yang tertinggi sampai saat ini itu tercatat maksud saya itu 250 miliar lunas dalam tempo 1 tahun. Subhanallah. Karena benar-benar Iya. ingin hijrah. Itu masih itu kalau tidak salah hanya pokoknya. Kalau misalnya sama ribanya, sama bunganya, denda dan ongkos-ongkos lain itu bisa jadi mendekati 400 miliar. Ya. Tapi setelah dinego dengan edukasi dan dakwah bahwa kita hijrah dan sebagainya, ternyata dapat kemudahan, hanya bayar pokoknya saja ketemunya 250 miliar itu setahun bisa lunas. Itu. Tentu ya ada kiat-kiatnya juga, mengembangkan bisnis dalam tempo 1 tahun itu bisa melunasi 250 miliar tanpa jual aset. Masya Allah, luar biasa ini ya. Nah, ya itu ya. Jadi stop, 2 langkah saja sebenarnya, ya. Jadi taubatan nasuha, dan yang kedua stop ribanya. Betul-betul di stop, dan stop apapun, membuka utang baru termasuk walaupun tidak ada ribanya itu stop. Hanya 2 langkah saja. Baru yang langkah ketiga diselesaikan. Karena tadi di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi bahwa hanya sisa pokoknya saja yang harus diselesaikan. Bunga dan ribanya ini harus di stop, harus dibuang. Ya, itu saja mungkin Ustaz Zuhri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami kira tidak cukup pembahasan pada sore hari ini, hanya seberapa menit yang lalu, ya. Masih banyak sekali yang kita perlu tahu. Oleh karena itu, jikalau para pemirsa berminat, ya, sungguh-sungguh untuk hijrah, sungguh-sungguh untuk memahami lebih dalam tentang riba, yang katanya ada berapa itu? 73 pintu. Kita baru tahu 1 pintu saja ini. Masih 72 pintu ini yang udah tahu ini ya. Nanti panjenengan semuanya para pemirsa bisa kemudian nulis di kolom chat. Kalau ada yang ingin dibantu dalam penyelesaian masalah riba, insya Allah dari Ustadz Khodim selaku pembina dari MMC ya, masyarakat tanpa riba, insya Allah akan diarahkan dan dibantu sampai kemudian bisa selesai. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya waktu yang bisa memisahkan kita, tapi lupa ini ada pesan sponsor ya. Jangan lupa untuk kemudian like, share, dan subscribe di channel Kafa Channel. Dan ikuti terus kegiatan-kegiatan kami untuk menambah ilmu dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Ustaz, karena waktu ini sudah mau berakhir ini ya, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan kepada para pemirsa berkaitan dengan riba atau berkaitan dengan bagaimana agar termotivasi untuk hijrah. Monggo Ustaz. Ya, baik. Para pemirsa Kafa Channel yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada momentum Ramadan ini kesempatan emas. Jangan pernah menyia-nyiakan untuk segera bertaubat
segera menghentikan apa transaksi-transaksi yang berbau ribawi. Ya. Ini apalagi mendekati hari raya. Mendekati hari raya ini ada orang ramai-ramai ingin memberi angpau. Angpau ini istilah Chinese ya. Beramai-ramai ingin memberi apa? Berbagi sedekah sebenarnya itu akadnya. Ya. Berbagi sedekah. Tanpa disadari, kebanyakan mereka justru malah terjerumus riba syarb. Ya. Yaitu penukaran uang. Nukar uang 1 juta, tapi yang dapat pecahan jumlahnya cuma 950.000. Nah, ini sudah jelas riba. Ya. Riba. Dan ini batil, hati-hati. Ya. Jangan sampai mengotori momentum Ramadan ini dengan perkara yang dosa besar yang membinasakan. Hati-hati. Ya. Kiat-kiatnya selalu dekat dengan apa? Majelis ilmu. Datangi majelis-majelis ilmu. Ya. Terutama sekali harus jelas, harus kita pilih. Ya. Rasulullah pun sangat tegas sekali bahwa ketika kita hendak berguru atau ketika kita hendak menuntut ilmu, carilah seorang guru, carilah para guru atau carilah para ustadz yang benar-benar bisa dipercaya betul-betul apa? Menjaga ilmu, menjaga kebenaran. Dan satu ciri khas dari seorang ustadz atau seorang guru yang sebenarnya adalah dia paling takut bermaksiat kepada Allah. Itu aja ya. Luar biasa. Datang ilmu datang ke majelis ilmu. Itu aja. Iya, ya. Saya kira itu luar biasa. Sudah terdengar adzan ya. Alhamdulillah. Ya. Kita ucapkan kepada para pemirsa untuk selamat berbuka. Semoga ibadah puasa kita di hari ini dan 30 hari atau 29 hari ke depan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya dan dijauhkan dari api neraka. Nah, mungkin itu dari kami di acara teman berbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.